Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pembahasan soal uji kompetensi CLCB SS011A, bagian yang ke-13 kali ini, kita akan mempelajari dan juga sekaligus menyelesaikan tentang mengurutkan data berdasarkan kriteria sesuai yang diminta oleh soal. Ini juga sekaligus video saya yang ke 999 999 di channel Santo Komputer. Mari kita siap mengerjakannya sama-sama. Yuk. Iya, di hadapan kita ini adalah output yang diminta oleh soal, namun permintaan yang lebih khusus di dalam pembahasan kita kali ini adalah yang ini. Bagian eh, dua, ya, bagian dua disebut sebagai pangkalan data. Nah, kalau kita mengikuti istilah yang ada di LSK-TIK, yang dimaksud pangkalan data itu nanti eh, termasuk sort dan juga filtering. Namun dari bagian dua ini akan kita bagi dua. Yang pertama nanti kita akan melakukan dengan sort terlebih dulu, mulai dari mengcopy sampai prosesnya. Ya. Nah, tapi sebelum itu Anda harus ingat ya, di dalam mengerjakan tidak perlu nervous, Anda santai aja. Ya. Kita kan telah menyelesaikan output ini mulai dari jenis pakaian, kemudian banyak pakaian, ukuran, harga satuan, diskon, hadiah, ya. Kemudian fasilitas dan total harga itu sudah. Termasuk rekapitulasi yang di bawah ini, baik rekapitulasi banyak rekapitulasi diskon dan juga total harga, harga tertinggi, harga terendah, termasuk juga harga rata-rata itu sudah selesai. Lalu sekarang kita melanjutkan pekerjaan kita sesuai dengan petunjuk soal. Namun hati-hati ya di dalam petunjuk ini yang sering terlupakan itu adalah nomor 3 dan 4. Nih, berilah nama sheet laporan strip 11A. Ya. Nah, maka kita kerjakan ini dulu. Berilah nama sheet, jadi nama sheetnya ini adalah laporan sesuai yang diminta di dalam soal, laporan strip 11A. Enter. Nah, perhatikan, sekali lagi berilah nama sheet ini laporan strip 11A. Ini. Udah? Oke. Selanjutnya, dia minta kita untuk menambahkan clip art. Saya kira sudah kita kerjakan pada sesi-sesi sebelumnya. Tapi perlu ada baiknya kita cek ulang. Ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke bagian 2, yaitu pangkalan data, dengan ketentuan sebagai berikut. Kopilah sheet laporan 11A ke sheet yang baru. Nah, berarti caranya bagaimana? Kita membuat sheet baru terlebih dahulu. Cukup Anda klik tanda plus di sini. Ya, ada sheet baru di sebelah kanan dari laporan strip 11A. Ya. Kemudian caranya mengcopy supaya layout dari yang sudah kita buat itu tidak berubah. Anda kliknya di sini. Kliknya itu di bawah name box. Ini ada name box. Di bawahnya kita klik, maka ini disebut juga sebagai select all. Ya, kalau saya Anda tekan copy. Nah, sudah tercopy, masuk ke clipboard ya. Nah, di sheet baru ini Anda kliknya juga di sini. Paste-nya juga di sini. Maka hasilnya sama persis, tetapi karena ukuran zoom-nya saya besarkan supaya
bisa kelihatan ya, karena yang menyaksikan video saya ini ada yang menggunakan handphone juga ya. Ya, sudah jadi seperti ini. Nah, sebelum kita mulai proses seperti yang diminta oleh soal, yaitu eh, kopilah sudah urutkan data berdasarkan jenis bagian secara ascending dan total harga secara descending. Ya, kalau ada kata urutkan itu berarti sort maksudnya. Nah, sebelum kita mulai menjalankan instruksi yang saya blok ini, syarat untuk pangkalan data, baik itu sort maupun nanti juga ada filter, itu eh, kita harus memenuhi persyaratan yang sebagai berikut ini. Jadi persyaratan yang harus Anda tahu bahwa untuk title ini tidak boleh dalam dua sheet, dalam dua baris maksudnya. Yang saya maksud begini, ini saya kasih contoh yang salah dulu supaya Anda nanti tidak terjebak. Ini saya akan sisipkan sementara dua baris kosong. Nah, ini tidak boleh. Sebentar ini saya akan buat contoh. Ini kan kode pakaian. Anda tidak boleh misalnya kode pakaian. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh walaupun Anda match gini juga tidak boleh. Ini kalau walaupun ini Anda match nanti juga tidak boleh. Misalnya kode pakaian. Ini kalau Anda setting dengan wrap text kemudian diberi background seperti ini pun, ini nanti pada waktu dijalankan juga nggak akan jadi. Termasuk nomor NO di sini, di match cell ini juga nggak boleh. Karena ini termasuk dianggap sebagai dua sel. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Ini nggak boleh. Itu syarat yang pertama. Sehingga judul ini harus murni, dia betul-betul satu baris utuh. Saya hapus ya. Ini satu baris. Ini terletak pada baris 12. Kalau yang tadi itu dua baris, tidak boleh. Kemudian kalau misalnya satu baris harus atas bawahnya, Anda kan bisa menggunakan wrap text. Semacam itu. Setelah itu Anda juga harus memenuhi persyaratan yang kedua, yaitu yang saya simulasikan di baris bawah. Perhatikan, ini kan nomor urut 1 sampai 12 ya. Nah, perhatikan ini yang saya kasih garis warna blok kuning ini. Ini sesuatu yang sebetulnya sudah sesuai dengan soal, tetapi seringkali kita juga ini seperti ini. Misalnya kelupaan, saya hapus ya, misalnya seperti ini. Ini nggak boleh nih. 24 langsung di bawahnya 25. Padahal baris ke-25 tidak ada kaitannya sama sekali dengan baris yang di atasnya. Ini juga tidak boleh. Sehingga yang harus kita lakukan harus diberikan satu jeda, walaupun ini disembunyikan misalnya ya. Disembunyikan tidak apa-apa, di hide boleh. Terkesan ini dengan yang di bawahnya itu terkesan mepet gitu ya. Tetapi ini tidak masalah, karena apa? Karena ini baris 24, ini baris 26. Sehingga ada satu baris yang tersembunyi ini boleh. Ya, semacam itu ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ini sudah memenuhi syarat ya, sudah memenuhi syarat. Kemudian kita ikuti soal
yang diminta. Itu urutkan data berdasarkan jenis pakaian secara ascending. Jenis pakaian secara ascending. Maka jenis pakaian, ini kan, ini jenis pakaian kalau Anda cermat, ini kita cermati, di situ isinya kan jaket, sweater, kaos, celana jeans, jaket, sweater, kaos, celana jeans, jaket, celana jeans. Ini eh, acak, ya, loncat-loncat. Ada jaket di sini, ada jaket lagi di sini, ada jaket loncat di sini, di sini. Ada celana jeans sini, celana jeans sini, celana jeans sini. Ini harus kita urutkan sesuai yang diminta. Namun Anda harus paham bahwa nomor urut yang sudah urut 1, 2, 3 sampai 12 ini nanti akan berdampak dari proses sort yang kita lakukan. Ya. Nah, untuk membuat proses sort tadi setelah memenuhi syarat yang sudah saya jelaskan di depan tadi, Anda boleh klik salah satu di antara mereka. Di sini boleh, ya, di atas boleh, di bawah boleh, terserah. Kemudian setelah itu Anda pilih icon yang namanya sort and filter di sini. Ya. Sort and filter kita klik, maka muncul dua menu. Ya. Ini ada gambar AZ, ada panah ke bawah. Sebelah kanannya ada tulisan sort A to Z. Itu berarti mengurutkan secara ascending, ya. Istilah lain A to Z itu adalah secara ascending seperti soal yang kita baca tadi. Sementara yang di bawahnya Z to A ini descending gitu ya. Nah, sekarang kita urutkan jenis pakaian secara ascending, maka kita pilihnya di sini. Nah, perhatikan ini ngumpul nih. Celana jeans, baru jaket, kaos, sweater, sweater. Jadi huruf C itu lebih dulu, setelah itu huruf J, setelah itu K, baru S. Ini ascending. Seperti yang saya katakan bahwa nomor urut ini berdampak dari itu. Ini. Kemudian yang berikutnya dia minta supaya eh, banyak secara total harga ya, total harga secara descending. Sehingga Anda tinggal klik di total harga, pilih salah satu, boleh di atas, di tengah maupun di bawah, lalu kita pilih descending semacam ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau kita hanya mengerjakan seperti itu, apakah sudah sesuai dengan permintaan soal? Tentu Anda harus mengajukan soalnya, ya. Padahal yang dimaksud dia bukan itu. Yang dimaksud soal adalah, ini saya undo ya. Yang dimaksud soal itu maksudnya celana jeans ini, coba ya, kalau biar jelas saya kasih blok warna kuning ini. Atau saya blok warna merah ya misalnya. Merah tulisannya putih. Nih, celana jeans. Namun ini 384 672 turun lagi. Jadi dari 384 ke 672 naik betul. Tapi setelah 672 dia turun lagi ke 34. Nah, yang diminta soal bukan seperti ini. Yang diminta soal adalah eh, dia 672 ini di atas, tapi ini tetap celana jeans. Baru bawahnya ini terbalik. Ya. Demikian juga misalnya jaket. Ini saya kasih warna blok biru misalnya ya. Kemudian saya kasih warna putih. Ini kalau Anda perhatikan ini sudah ngumpul jaket semuanya yang berwarna biru itu. Ini sudah besar ya, paling besar betul. Harusnya di bawah ini adalah yang 194, 147, baru 73. Termasuk misalnya kaos. Ini saya kasih warna-warni dalam rangka menjelaskan. Ini juga kalau Anda cermat, dia saat ini eh, terbalik ini. Harusnya 1891 baru 363. Sedangkan yang terakhir untuk sweater, ya, warna-warni ini sekali lagi untuk menjelaskan. Nanti pada waktu mengerjakan tidak perlu ya seperti ini. Ini juga sama.
Jadi sweater ini juga harusnya yang paling tinggi 430, yang ini. Warnanya mungkin saya ubah aja supaya lebih kontras ya. Ini dalam rangka menjelaskan. Nah ini. Nah sekarang kalau permintaannya seperti itu, langkahnya sebagai berikut. Anda klik dimanapun bebas, dimanapun. Kemudian di sini ada data, kemudian di sini ada sort. Ya, ada sort di sini. Anda pilih sebentar, data, sort. Kemudian di sini akan eh, sort by apa? Sort by jenis pakaian. Terus kita pilih ascending ini betul. Lalu setelah itu Anda pilih then ya, atau add level, maka muncul pilihan then by total harga. Harga kita buat smallest to largest diubah menjadi largest to smallest. Terus oke, maka perhatikan ini 672, 384, 384, 194, 143, 1891, 363, itu ya, 430, 302, 21. Demikian untuk shot sesuai permintaan soal yang ini, ya, yaitu eh, jenis pakaian secara ascending, total harga secara descending. Begitu, selamat belajar, selamat mempersiapkan uji kompetensi LCP, dan semoga Anda dinyatakan kompeten. Jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ikuti terus video-video saya supaya Anda semakin kompeten. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.